Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk pertemuan kita hari ini, karena beberapa mahasiswa mengalami crash jadwal, jadi tidak hadir seluruhnya ya. Dan kebetulan yang tidak hadir sudah melapor kepada saya, siapa-siapa yang tidak hadir ya. Dan saya sudah punya catatan mahasiswa yang tidak hadir pada saat pertemuan kita siang ini. Nah, ini merupakan pertemuan terakhir kita, pertemuan ke-15 untuk mata kuliah akuntansi perpajakan. Saya akan membahas beberapa soal yang sudah pernah saya berikan kepada kalian sebagai soal tugas ya. Dan saya sudah melihat yang kalian kerjakan. Tidak ada jawaban yang betul, tapi ada jawaban yang mendekati betul ya. Mendekati betul, tapi tidak 100% ya. Tapi pada prinsipnya kalau saya perhatikan kalian sudah membaca, kalian sudah membaca materinya. Kemudian yang kedua, kalian memahami soalnya. Cuma kalau saya perhatikan yang kalian kerjakan kurang teliti saja, ya. Nah, tingkat ketelitian ini yang berbeda satu sama lainnya. Tapi saya kira itu tidak masalah ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, yang penting kalian sudah memahami pokok materinya. Itu yang paling penting, ya. Nah, ini untuk siang ini saya akan membahasnya. Oke, baik. Yang saya tampilkan itu soal apakah sudah kelihatan di layar kalian masing-masing? Kelihatan, Pak. Sudah ya? Kita mulai ya, membahas ya. Soal yang akan saya bahas ini ada dua. Yang pertama adalah soal tugas pertemuan ke-13, yaitu terkait dengan rekonsiliasi fiskal. Kemudian soal tugas pertemuan ke-14 yaitu terkait dengan pajak tangguhan. Ya, karena menurut saya itu yang paling penting untuk disampaikan. Kita mulai dengan soal tugas pertemuan ke-13. Di dalam soal disajikan beberapa informasi. Yang pertama terkait wajib pajaknya. Kalian bisa lihat di soal. Kemudian ini masih ada yang nyusul bergabung ya, sebentar. Kemudian diberikan informasi terkait beberapa data yang bertujuan memberi keterangan sehubungan dengan koreksi fiskal. Ya. Ini ada angka 1 sampai dengan angka 14 ya. Nanti kita coba identifikasi masing-masing poin tersebut, apakah ada koreksi fiskal atau tidak ya. 14 poin informasi yang diberikan oleh soal. Kemudian terakhir diberikan data laporan laba rugi menurut akuntansi atau disebut juga istilah laporan laba rugi komersial. Itulah soal yang diberikan pada pertemuan ke-13. Kemudian pertanyaannya, buatlah rekonsiliasi fiskal. Berapa PPh badan terutang, kemudian berapa PPh badan kurang atau lebih bayar, kemudian terakhir berapa angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Cuman yang kelima ini saya tambahkan ya nantinya instruksinya. Hitung
dan buatlah jurnal pajak tangguhan. Jadi saya tambahkan instruksinya nomor 5, yaitu hitung dan buatlah jurnal pajak tangguhan. Jadi ini nanti soal pertemuan 13 ini saya gabung dengan materi yang ke-14 ya. Jadi saya mau masukkan tentang unsur pajak tangguhan ke dalam penyelesaian soal. Oke. Kita mulai menganalisis ya. Yang pertama kalian lakukan adalah menyiapkan format rekonsiliasi fiskal. Format rekonsiliasi fiskal kurang lebih seperti ini ya. Kalian sediakan, siapkan. Jadi bentuknya kalian copy paste saja. Di sini adalah laba rugi menurut akuntansi tersebut. Ya. Kemudian di kolom yang ini kalau ini kolom yang membantu ya, referensi maksudnya, referensi dari soal. Kemudian ini komersial. Ini angka ambil saja dari soal, yang ini angka ini dipindahkan ke format rekonsiliasi fiskal, dipindahkan seperti ini. Oke. Nah, kemudian kolom berikutnya koreksi positif, koreksi negatif fiskal. Tentunya angka ini belum ada ya, kosong. Ya. Karena kita harus menganalisis soal dulu. Mana yang masuk koreksi positif, mana yang masuk koreksi negatif. Nah, untuk menganalisis kita kembali ke soal terlebih dahulu. Ada 14 poin tadi, kita mulai dari angka 1. Kalian perhatikan penjelasannya, saya bacakan dan saya kasih penjelasan nanti. Angka 1, di dalam peredaran usaha yang ada di laporan laba rugi yang di bawah tadi maksudnya, terdapat retur penjualan sebesar 5.500.000.000. Kita cek, apakah retur penjualan ada 5.500.000.000? Kita lihat di sini laporan laba rugi ada ya. Retur penjualan 5.500.000.000. Nah, angka ini menurut keterangan soal itu realisasinya retur hanya 2 miliar. Sekarang kita stop sampai di situ. Jadi retur yang diakui di laporan laba rugi akuntansi 5,5 miliar. Kita sudah lihat di laporan laba rugi. Nah, di sini diberikan tambahan informasi, itu ada realisasi returnya itu hanya 2 miliar. Kalau kalian pahami kata-kata di sini, berarti retur penjualan yang 5,5 miliar ini itu bukan realisasi seluruhnya. Jadi dengan kata lain, ini cadangan retur penjualan. Jadi perusahaan ini, PT Lensa Pajak, menganut kebijakan retur penjualan itu dicatat dengan metode cadangan. Ya. Itu cara memahaminya. Jadi 5,5 miliar ini diasumsikan dalam soal itu adalah berupa cadangan retur penjualan. Yang nama cadangan itu tidak selalu seluruhnya terjadi atau terrealisasi. Maka dikasih keterangan dalam soal realisasinya hanya 2 miliar. Berarti menurut ketentuan pajak, cadangan retur penjualan tidak boleh dibiayakan. Karena menurut ketentuan, setiap yang namanya cadangan itu tidak boleh dijadikan pengurang. Karena kan belum terjadi. Segala sesuatu yang belum terjadi itu dikoreksi fiskal oleh pajak. Walaupun menurut akuntansi boleh. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di ketentuan kalau kalian kembali ke materi pertemuan ke-12 yaitu tentang biaya, beban dan pengurangan dari penghasilan. Kalian bisa lihat di yang kelompok biaya yang tidak boleh dikurangkan. Ini adalah biaya yang tidak boleh dikurangkan atau non deductible expense. Ya, di sana disebutkan di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH di huruf C, yaitu pembentukan
atau pemupukan dana cadangan. Jadi sifatnya dana cadangan itu koreksi fiskal atau istilahnya non-deductible expense. Tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Ya. Ini dasarnya pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Nah, kita kembali ke sini. Berarti dengan kata lain, yang boleh dijadikan retur, diakui retur oleh pajak hanya realisasi sebesar 2 juta. Jadi dengan dapat kita simpulkan 3,5 juta selisihnya, 3,5 miliar selisihnya itu harus kita koreksi. Nah, karena koreksi ini jenisnya mengurangi retur, jadi jenisnya penjual biaya, jadi masuk ke kelompok koreksi positif 3,5 miliar. Ini kita kalian masukkan ke dalam kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Ini. Perhatikan di retur penjualan kita masukkan koreksi positif 3,5 miliar. Sehingga retur yang semula komersial 5,5 dikurangi 3,5, maka sisa fiskalnya 2 miliar. Jadi ini sesuai dengan realisasinya. Oke. Kemudian kita lanjutkan informasi berikut masih di angka 1. Di samping itu terdapat penjualan yang belum dilaporkan 500 juta. Berarti penjualan di sini yang di laba rugi ini yang 80 miliar ini ada sebesar 500 juta yang belum dilaporkan. Jadi belum termasuk. Berarti kita tambahkan penjualan tersebut 500 juta. Nah, penambahan pendapatan berakibat laba fiskal naik, maka jenisnya koreksi positif. Ya. Penambahan pendapatan berakibat laba naik, itu jenis koreksinya positif. Ya. Masuk 500 juta di baris penjualan bruto. Oke. Kemudian kita lanjut informasi berikut. Angka 2. Di dalam biaya gaji dan upah, ini biaya usaha lainnya, terdapat upah kepada gaji pembantu rumah tangga direktur 15 juta. Kemudian ada lagi gaji pembantu rumah tangga pemegang saham 10 juta. Nah, menurut ketentuan pajak, pengeluaran biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha dan untuk kepentingan pribadi direksi dan pemegang saham maka dikoreksi fiskal. Jadi kalau kita lihat di sini pembantu direksi 15, pembantu pemegang saham 10 dikoreksi 25 juta dari biaya gaji dan upah. Nah, ketentuannya kalian bisa lihat di sini. Ya, di pasal 9 ayat 1. Perhatikan huruf B. Perhatikan huruf B. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota. Itu masuk koreksi fiskal positif. Karena merupakan non-deductible expense. Biaya yang tidak boleh dijadikan pengurang menurut ketentuan pajak. Jadi huruf B ini alasannya ya di pasal 9 ayat 1. Oke, kita kembali ke soal ini. Berarti 25 jutanya kita masukkan ke dalam formulir rekonsiliasi fiskal. Cari akun biaya gaji dan upah di sini. Gaji dan upah, maka referensi ini angka 2. Nah, kita masukkan koreksi positif 25 juta. Oke, kenapa jenis koreksi positif? Ya tadi yang biaya gaji pembantu tadi dua orang tadi itu tidak boleh jadi pengurang, berarti biayanya kita kurangi. Nah, pengurangan biaya berakibat laba naik. Ya.
Kalau laba naik berarti jenisnya koreksi positif. Oke, nomor 2 selesai. Kita kembali ke soal. Sekarang lanjut nomor 3. Menanggung PPh pasal 21 untuk karyawan. Perhitungan pasal 21 tidak di gross. Sekarang coba kalian perhatikan kata-katanya. Menanggung pasal 21 untuk karyawan tidak di gross up. Jadi maksudnya begini. Beban PPh pasal 21 menurut ketentuan apabila perusahaan menanggung PPh pasal 1 untuk karyawan dan beban yang ditanggung perusahaan tersebut dimasukkan sebagai penghasilan bagi karyawan di gross up ke gajinya, maka beban pasal 21 tersebut boleh jadi pengurang, tidak dikoreksi. Tetapi jika beban PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak di gross up, tidak digabung ke perhitungan gaji karyawan, artinya dipisah, maka itu merupakan koreksi fiskal, non-deductible expense. Jadi kalau beban pasal 1 yang ditanggung perusahaan, kita mesti teliti apakah ini masuk ke penghasilan karyawan atau tidak. Kalau dia masuk ke penghasilan karyawan, gabung dengan perhitungan gaji karyawan, jadi menjadi tunjangan ya. Menjadi tunjangan, maka itu boleh dijadikan pengurang atau tidak dikoreksi. Tetapi kalau tidak digabung ke penghasilan karyawan atau istilah lainnya tidak di gross up, maka tidak boleh dijadikan pengurang. Dengan kata lain dikoreksi. Ya. Kita kembali ke sini ke format formulir rekonsiliasi fiskal. Kita lihat di sini ada beban PPh pasal 21 85 juta. Itu seluruhnya kita koreksi. Karena menurut keterangan soal ini tidak di gross up ke penghasilan karyawan. Dicatatnya langsung sebagai beban. Ya. Kalau gross up, perhatikan ya, kalau gross up dia masuknya ke gaji dan upah. Jadi kalau dia masuk ke gaji dan upah, jadi tidak dikoreksi. Tetapi kalau dia punya akun terpisah, artinya dia tidak gabung ke gaji dan upah, maka ini harus dikoreksi seluruhnya. Ya. Dasarnya adalah ini, dasar hukumnya ya. Biar kalian tahu dasar hukumnya. Ini yang huruf H, yaitu pasal 9 ayat 1 terkait dengan non-deductible expense yang huruf H, yaitu terkait dengan pajak penghasilan. Oke, kita kembali ke soal. Angka berikut itu angka 4. Dalam biaya advertising terdapat biaya bantuan panitia HUT hari ulang tahun ya, mungkin HUT RT RW atau apa kecamatan ya, kita nggak tahu, sebesar 10 juta. Nah, menurut ketentuan pajak, biaya bantuan kepada apa ya, sifatnya kegiatan yang tidak terkait dengan kegiatan usaha perusahaan itu koreksi fiskal karena jenisnya adalah sumbangan ya. Jadi jenis ini adalah sumbangan. Nah, apapun jenis sumbangan itu dikoreksi fiskal ya. Jadi harus kita koreksi dari biaya advertising sebesar 10 juta. Nah, dasar hukumnya ini. Ini huruf G.
Yang jenisnya yang tadi ya, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh yang mengatur biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau non-deductible expense, yaitu di huruf G. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan. Ya. Jadi bantuan atau sumbangan itu koreksi fiskal, positif. Kecuali, ada kata-kata kecuali, artinya tidak termasuk ya dikoreksi, kecuali sumbangan serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia dan seterusnya. Sedangkan soal menyebutkan sumbangan ini adalah panitia HUT RI. Jadi tidak termasuk perkecualian. Koreksi 10 juta. Kita kembali ke formulir rekonsiliasi fiskal. Cari biaya advertising. Biaya iklan, advertising ini lihat di soal. Kemudian kita koreksi positif 10 juta. Sehingga dia biaya yang diakui pajak hanya sisanya 160 juta. Ya, lihat di sebelah kanan. Akuntansi mencatat biaya advertising 175. Dikoreksi 10, maka sisanya 165. Ya. Kita lanjut, angka berikut 5. Perhatikan angka 5, ini agak perlu penafsiran ya. Kepemilikan saham, jadi artinya PT Lensa Pajak punya saham di PT Jaya sebesar 20%. Sedangkan kepemilikan saham pada PT Lancar sebesar 30%. Nah, menurut ketentuan pajak, ya, menurut ketentuan pajak, dividen yang dibagikan, ya, apabila pemilik sumber dananya berasal dari dana laba ditahan, yang pertama. Kemudian yang kedua, pemilikannya paling sedikit 25%, maka penghasilan dividen yang diterima tersebut bukan objek pajak. Ya, jadi saya ulangi, dividen yang diterima yang berasal dari sumber dananya cadangan laba yang dibagikan atau laba ditahan, dan syarat kedua, pemilikan sahamnya paling sedikit 25%. Maka penghasilan dividen tersebut bukan objek pajak. Tapi kalau syarat itu tidak dipenuhi, dengan kata lain, dividen itu bukan berasal dari cadangan laba ditahan atau pemilikannya kurang dari 25%. Maka dividen tersebut merupakan objek. Nah, dasarnya, sebentar saya cari ya dasarnya ya. Kalian sudah punya materinya, materi pertemuan 11. Materi pertemuan 11, kalian catat sumbernya nanti ya. Biar kalian belajar. Di sini, waktu pertemuan 11 kita membahas tentang penghasilan atau income. Dia masuk penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, lihat di sini. Nah, lihat angka 7. Perhatikan angka 7. Saya bacakan. Dividen atau bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan perkumpulan dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba ditahan. Syarat kedua, pemilikan saham paling rendah 25% atas perusahaan yang memberi dividen. Jadi kalau misalnya kita memiliki saham di atas 25% ya, kan paling rendah 25, berarti di atas lebih dari 25%, maka penghasilan dividen tersebut bukan bukan objek pajak. Dengan kata lain dia masuk ke koreksi fiskal negatif. Tetapi bagaimana kalau pemilikan kita
kurang dari 25%. Maka berarti dia penghasilan dividen tersebut merupakan objek pajak. Jadi tidak dikoreksi. Kita kembali ke soal. Nah, kalau kalian kembali ke soal, dilihat di sini, berarti dividen dari PT Jaya, perhatikan, dividen dari PT Jaya, objek pajak. Kenapa? Karena pemilikannya kurang dari 25%. Sedangkan dividen berasal dari PT Lancar Jaya, bukan objek pajak. Alasannya karena pemilikan sahamnya lebih dari 25%, yaitu 30%. Ya. Nah, sekarang kita kembali lihat dividen. Karena ada hubungan dengan pendapatan lain-lain, yaitu dividen. Nah, di dalam soal laba rugi, dividen dari PT Pesona Jaya, PT Jaya, 150 juta. Nah, dari kesimpulan kita tadi berarti ini merupakan objek pajak. Tidak dikoreksi ya. Karena pemilikan berapa persen tadi? Masih kan? 20%. Sedangkan yang di PT Lancar itu bukan objek pajak. Dengan kata lain tidak dikoreksi karena pemilikannya lebih dari 25% sahamnya. Jadi dengan kata lain di antara dua dividen ini yang kita koreksi hanya penghasilan dividen dari PT Maju Lancar saja 250 juta. Yang kita koreksi fiskal negatif. Karena pemilikan saham kita di PT Lancar lebih dari 25%. Ya, berarti kita masukkan ke dalam rekonsiliasi fiskal. Dividen dari PT Maju Lancar karena pemilikannya 30%, di atas 25%, maka kita koreksi 250 juta karena jenisnya adalah koreksi negatif. Oke. Kita lanjut. Angka 6. Kepada seluruh karyawan, perusahaan memberikan fasilitas sebagai berikut. A. Pengobatan dengan biaya selama tahun 2018 sebesar 100 juta yang dibayar langsung ke klinik PT Prima. Jadi biaya pengobatan ini kerjasama perusahaan dengan klinik dan pembayaran itu langsung ke klinik. Jadi klinik menagih dibayar oleh perusahaan. Kalau sistem biaya pengobatan yang demikian, maka biaya pengobatan tersebut dikoreksi fiskal. Menjadi berbeda jika biaya pengobatan tersebut dengan sistem rembes. Rembes itu begini. Karyawan berobat pakai uang dia sendiri dulu ke klinik. Kemudian uang nota-nota pengobatan tersebut diminta ganti ke perusahaan. Nah, kemudian oleh perusahaan membayar pengganti uang pengobatan karyawan tersebut dengan menambah gajinya. Ya. Jadi si A klaim biaya pengobatan karena dia sudah membayar dulu nilainya 300.000. Maka 300.000 itu oleh perusahaan dibayar ditambah ke gaji A. Jadi dia sekarang ada tambahan gaji 300.000 ya. Sebenarnya berasal dari klaim biaya pengobatan. Kalau itu boleh dibiayakan. Tapi kalau yang di soal ini dia bayar langsung ke Prima. Jadi tidak melalui karyawan ya. Nah, jadi itu dikoreksi fiskal. Oke? Itu yang A. Biaya pengobatan kita koreksi positif 100 juta nantinya. Kita lanjut ke B. Antar jemput karyawan dengan Trans Depok daerah terpencil.
dengan biaya selama 2018 150 juta. Itu berada di dalam biaya transportasi. Antar jemput karyawan ke daerah terpencil itu boleh dibiayakan, tidak dikoreksi fiskal. Ya. Ini khusus untuk daerah terpencil. Nah, itu dasarnya adalah ini. Biaya yang boleh dikurangkan. Kalian lihat di sini, biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang ketentuan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH, yaitu di huruf E. Saya bacakan lengkap ya. Jadi ini jenisnya biaya tidak boleh dikurangkan. Nanti ada perkecualian. Ya, yang perkecualian itu yang kita ambil. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Jadi bentuknya natura dan kenikmatan. Salah satunya fasilitas antar jemput. Ya. Termasuk juga jenisnya mungkin pemberian sembako kepada karyawan. Jenisnya juga termasuk seragam, ya. Jadi bentuknya pemberian yang dalam bentuk natura atau kenikmatannya. Nah, itu dikoreksi fiskal. Non-deductible expense. Kecuali ya, penyediaan makanan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu. Ya. Dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ketentuannya berada di peraturan Menteri Keuangan nomor 167. Kemudian ada surat edaran Dirjen Pajak nomor 03 dasarnya. Nah, daerah tertentu ini salah satunya adalah daerah terpencil. Ya. Itu dari pemberian sembako, ya, seragam, antar jemput kepada karyawan di daerah terpencil itu dapat dibiayakan, tidak dikoreksi fiskal. Selama catatannya daerah terpencil. Tetapi kalau dia berada di ibu kota kabupaten, ibu kota apalagi ibu kota Republik Indonesia Jakarta, maka antar jemput itu dikoreksi fiskal, ya. Hanya diperbolehkan untuk daerah terpencil saja. Oke. Nah, ini berarti tidak dikoreksi. 6 huruf B tidak dikoreksi. Yang kita koreksi adalah 6 huruf A. Kita kembali ke sini ke biaya apa tadi? Pengobatan, ya. Kalau nggak salah biaya pengobatan 6A. Ya, biaya pengobatan 100 juta. Kita kembali ke ngisi formulir, cari biaya pengobatan, ini medical pengobatan 6A. Itu koreksi positif 100 juta. Sehingga secara fiskal biaya pengobatan 0, ya. Tidak diakui seluruhnya menurut fiskal atau pajak. Oke, itu cara kita menganalisisnya. Kita lanjut. 7. Dalam biaya entertainment terdapat daftar nominatif 125 juta. Jadi di dalam angka biaya entertainment yang memiliki daftar nominatif 125 juta. Sedangkan sisanya tidak ada daftar nominatif. Berarti yang oleh pajak yang diakui hanya 125 juta. Sedangkan selisihnya, sisanya koreksi fiskal. Alasannya karena tidak ada daftar nominatif. Daftar nominatif sudah pernah saya jelaskan, yaitu daftar memuat siapa yang kita, nama orang yang kita jamu atau kita entertainment tersebut.
apa hubungannya dengan kita, di mana tempatnya, berapa habis biayanya ya. Nah, selama ada daftar itu disebut daftar nominatif, dapat menjadi pengurang. Tetapi kalau tidak ada penjelasan makan sama siapa, ada hubungan kerja apa enggak, ya itu dikoreksi fiskal. Jadi kita kita skip dulu ya untuk nomor 7, ada entertainment 120 juta kita koreksi. Ya. Kita lanjut angka 8 biar nanti sekalian kita koreksi di bawah di rekonsiliasi fiskal. Angka 8. Dalam biaya dinas, biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti hanya sebesar 60%. Sedangkan sisanya tidak jelas buktinya. Artinya nggak ada tiketnya, nggak ada voucher hotelnya gitu kan, cuman angka perjalanan dinas saja gitu kan, nggak ada bukti-bukti, nggak ada tiketnya pun nggak ada, boarding passnya pun ada tiket tapi boarding passnya nggak ada gitu ya, itu termasuk di kategori tidak bukti. Jadi tiket tanpa boarding pass, ya. Voucher hotel ya diikuti dengan kwitansi hotel ya kalau kita perjalanan dinas. Kalau kita boleh laundry, nah laundry juga itu ada bukti segala macam ya. Nama juga. Kalau kita naik bus, kita harus ada tiketnya, ya, dan sebagainya. Itu disebut bukti. 60% bukti, 40% tidak. Ya. Jadi angka 68 kita masukkan ke dalam formulir rekonsiliasi fiskal. Pertama tadi apa tadi yang angka 7, angka berapa tadi? Biaya apa tadi? Sebentar ya. Perjalanan dinas ya, ke-8. Apa ini kita ketemu dulu perjalanan dinas 8. Itu yang dikoreksi 40%. Ya. 40% kali 125 juta. Ya, yang dikoreksi 40% kali 125 juta. Dapat angka 50 juta. Itu kita masukkan ke koreksi fiskal positif. Sehingga sisanya 60% atau 75 juta diakui oleh. Kemudian yang tadi angka itu 8 ya, angka 6. Maaf, angka 7. Entertainment 125 juta. Kita lihat cari entertainment. Tolong itu yang mahasiswa yang lagi makan atau minum, tolong di-unmute. Suaranya tembus. Entertainment. Perhatikan sini entertainment. Jadi disebutkan di sana yang punya daftar nominatif hanya 125 juta. Berarti sisanya adalah 225 juta dari total 350 juta. Jadi yang tidak memiliki daftar nominatif 225 juta, sisanya yang 125 juta memiliki daftar nominatif diakui oleh pajak. Ya, koreksi fiskal positif. 78 ya. Berarti 78 selesai. Sekarang kita masuk ke angka 9. Di angka 9 coba kalian perhatikan, ini terkait dengan penyusutan aset tetap. Kalau bicara penyusutan aset tetap, kita harus melihat antara kebijakan akuntansi dan ketentuan perpajakan. Kita bandingkan. Ya. Nah, untuk itu penyelesaiannya harus kita hitung. Nah, untuk menghitung kita punya data-data perhitungan. Ya, kalian bisa lihat di sini. Saya sudah buatkan di sini. Cara membuatnya seperti ini ya. Ini adalah angka perhitungan aset tetap. Kita salin jenis asetnya, harga perolehannya, kemudian umur ekonomis kita bagi dua, komersial dan fiskal. Komersial menurut soal, kita ambil dari soal kalau komersial ini umurnya. Kalau fiskal kita mesti punya pengetahuan tentang penggolongan aset tetap menurut pajak. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya.
Oke, kita mulai di sini di soal kendaraan operasional yang pertama, harga perolehan diketahui, komersialnya 10 tahun. Lihat di soal ya, 10 tahun ini. Nah, menurut ketentuan pajak, kendaraan operasional atau mobil itu masuk kelompok 2 menurut pajak. Kelompok 2 itu umur manfaatnya 8 tahun. Kita tulis 8. Kemudian bangunan pabrik. Menurut komersial akuntansi, umur ekonomisnya 25 tahun, dia soal. Karena di soal diketahui. Nah, menurut pajak, untuk bangunan pabrik atau semua bangunan itu masuk ke kelompok bangunan, masa penyusutannya 20 tahun. Jadi kalau kalian lihat contoh 2 ini saja terjadi perbedaan masa penyusutan antara akuntansi dan pajak. Ya. Komputer, menurut soal, menurut akuntansi sesuai data soal 5 tahun masa penyusutannya. Tapi kalau menurut pajak ini kelompok 1. Kelompok 1 berarti 4 tahun. Kendaraan sedan, menurut soal 10 tahun, menurut akuntansi 10 tahun, menurut pajak ini kelompok 2, 8 tahun. Peralatan kantor, yang ini 10 tahun menurut akuntansi, yang menurut pajak kelompok 2, 8 tahun. Bangunan, sama, ini 25, ini 20 menurut pajak. Perabotan kantor, menurut akuntansi 5 tahun, nah, menurut pajak 4 tahun. Mesin, menurut akuntansi 15 tahun, menurut pajak 16 tahun, kelompok 3. Jadi mesin itu masuk kelompok 3, yaitu 16 tahun. Kelompok 1 itu 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun. Ya. Kelompok 4 20 tahun. Ya, itu ketentuan pajak. Nah, dari itu baru kita hitung penyusutan per tahun. Menurut akuntansi dan pajak, komersial dan fiskal. Caranya, ada nilai sisa enggak? Tidak ada dalam soal. Kalau tidak ada dalam soal, langsung saja. Harga perolehan bagi umur menurut akuntansi 10 tahun dapat 65 juta. Menurut pajak juga 650 juta bagi 8. Dapat 81.250. Lihat sekarang untuk kendaraan operasional. Mana yang lebih tinggi? Penyusutan menurut akuntansi atau menurut pajak? Jawabannya menurut pajak. Ya, karena pajak 81.250, sedangkan akuntansi 65 juta untuk kendaraan penyusutan. Maka selisihnya 16.250.000. Nah, ini disebut selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Jadi jenis ini adalah selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Namanya. Oke, lakukan cara yang sama. Lakukan cara yang sama untuk 3 angka 2 sampai angka 8. Nanti kalau kalian melakukan dengan cara yang benar, maka kalian akan mendapat total komersialnya 345.450.000. Total penyusutan menurut akuntansi. Sedangkan menurut perhitungan pajak fiskal, total penyusutan setahun adalah 406.812.500. Jadi dari total kita bisa lihat penyusutan komersial akuntansi lebih kecil daripada penyusutan menurut pajak. Berarti ada koreksi negatif. Negatif kenapa? Karena akan ada tambahan biaya penyusutan yang diperkenankan oleh pajak. Berapa tambahan biaya penyusutan yang diperkenankan oleh pajak adalah sebesar selisihnya, yaitu 61.362.500. Karena biaya penyusutan akuntansi kan lebih kecil, menurut pajak harusnya segini dong. Nah, berarti kelebihan itu catat lagi oleh akuntansi. Karena ada tambahan biaya, maka jenisnya negatif, koreksi negatif. Ya. Itu cara memahaminya.
Nah, kemudian setelah kita dapat angka-angka penyusutan ini, selisih-selisih ini, nah selisih inilah yang kita masukkan ke dalam formulir rekonsiliasi fiskal sesuai dengan akun biaya penyusutannya masing-masing. Jadi kalau ini kendaraan, mungkin masuk ke akumulasi penyusutan kendaraan, ya, biaya penyusutan kendaraan. Bangunan masuk ke biaya penyusutan bangunan. Angka-angka inilah yang kita masuk ke koreksi fiskal. Makanya muncullah seperti ini. Yang mesin dia masuk ke sini, biaya penyusutan mesin ya 5 juta. Ini negatif ya, untuk mesin negatif ya. Ini kebetulan mesin ini negatif. Kita lihat di perhitungan kita tadi. Oh iya betul. Coba kalian perhatikan hasilnya rinci 1. Tadi saya menjelaskan kendaraan ya. Ini koreksi negatif ya. Maaf, ini koreksi negatif ya kendaraan. Pokoknya yang sifatnya plus yaitu kelebihan penyusutan fiskal dibanding komersial itu jenisnya koreksi negatif. Tetapi kalau apabila di angka 8 di mesin pabrik di mana penyusutan komersialnya 80 juta lebih tinggi dari penyusutan menurut fiskal. Karena penyusutan komersial atau akuntansi lebih tinggi daripada yang penyusutan menurut pajak, maka selisihnya itu mengurangi biaya penyusutan mesin. Jadi harus dikurangi karena terlalu tinggi menurut akuntansi, yaitu sebesar 5 juta. Nah, 5 juta ini jenisnya koreksi positif. Ya. Jadi kalau biaya dikoreksi menjadi turun, berarti laba naik. Naik berarti positif. Tapi kalau yang 7 pertama ini mendapat tambahan biaya baru. Ya, karena penyusutan masing-masing aset lebih tinggi secara fiskal daripada akuntansi. Jadi ada tambahan biaya baru penyusutan bagi dalam laporan laba rugi. Karena ada tambahan biaya, berarti laba turun akibatnya. Maka disebut jenis koreksinya negatif. Kita kembali ke sini, berarti kita masukkan ke masing-masing akun. Untuk mesin kita taruh di positif, sedangkan yang 7 aset kita cari akunnya masukin ke kolom negatif. Ini penyusutan bangunan 12 juta negatif. Kemudian ini penyusutan perabotan kantor, peralatan kantor, komputer, kendaraan sedan. Kemudian bangunan, kantor, kendaraan operasional ya. Kita masukkan di kolom koreksi negatif. Oke. Saya kira mudah dipahami ya oleh kalian. Kita lanjut. Berarti angka 9 selesai. Sekarang angka 10. Terdapat biaya listrik dan air 10.500.000 merupakan pembayaran air listrik untuk tempat tinggal direksi. Berarti ini juga dikoreksi ya. Karena ini terkait dengan kepentingan pribadi direksi ya. Koreksi fiskal. Itu kita masukkan. Nanti kita pending dulu masukin ke formulir rekonsiliasi fiskal. Kita lanjut angka 11. Biaya lain-lain sebesar 99 juta terdiri atas biaya operasional bensin 15 juta. Asumsi ini adalah mobil antar jemput karyawan tadi misalnya. Ya, masih ingat tadi? Nah, ini 15 juta artinya tidak dikoreksi. Tetapi kalau misal ada keterangan biaya operasional bensin mobil sedan ya, itu dikoreksi fiskal. Tetapi karena ini tidak ada keterangan mobil sedan atau apa, maka kita asumsikan ini adalah mobil untuk operasional perusahaan. Maka ini tidak dikoreksi fiskal 15 juta. Kita lanjut B. Biaya STP PPH. STP ini singkatan surat tagihan pajak. Biaya STP PPH pasal 21 karena terlambat store di 1.500.000. Nah, menurut ketentuan setiap denda, sanksi denda, ini sanksi ya. Ini STP ini adalah surat tagihan dari kantor pajak terkait sanksi administrasi. Ya, bisa karena belum lapor, belum bayar dan sebagainya ya.
Nah, ini adalah sanksi perpajakan. Nah, menurut ketentuan pajak, setiap biaya sanksi perpajakan tidak dapat dijadikan pengurang. Jadi dengan kata lain dikoreksi fiskal. Jadi 11A tidak dikoreksi, 11B dikoreksi. Kita lanjut C. Biaya pajak kendaraan bermotor, PKB singkatannya ya, pajak kendaraan bermotor. Itu 2 juta. Menurut ketentuan pajak dapat dijadikan pengurang atau tidak dikoreksi fiskal. Kita lanjut D. D. Biaya sumbangan bencana alam nasional 15 juta. Menurut ketentuan pajak dapat dibiayakan. Masih ingat tadi yang waktu kita membahas bantuan sumbangan? Ada kecuali ya di sana ya. Kecuali bencana nasional. Nah, kalau bencana itu tidak jenisnya nasional, artinya bencana alam biasa, itu dikoreksi fiskal. Tetapi kalau jenisnya bencana alam nasional, itu dapat dibiayakan. Karena dia dikecualikan tadi. Masih ingat di materi biaya, beban, dan pengurang tadi yang saya di awal. Ya. Jadi huruf D dapat dibiayakan. E, sisanya tidak didukung dengan bukti-bukti 65.500.000. Nah, segala sesuatu yang tidak disertai bukti koreksi fiskal. Jadi dengan kesimpulannya 11A tidak dikoreksi, 11B dikoreksi, 11C tidak dikoreksi, 11D tidak dikoreksi, 11E dikoreksi. Koreksinya cuma 2, B dan E. Itu kita masukkan ke dalam formulir rekonsiliasi fiskal. Kita lihat. Jadi total ini kan dari biaya lain-lain ya 99 juta ya. Jadi yang kita koreksi dari biaya lain-lain ini berapa total? 2 tadi 1.500.000 ditambah dengan 65.500.000 ya. A, B dan E. Total berapa? 68 juta. Ya kalau nggak salah. 67 juta. 1,5 juta ditambah 65.500.000 ya, totalnya berarti 67 juta. Nah, itu kita masukkan ke dalam formulir rekonsiliasi fiskal, yaitu biaya lain-lain. Perhatikan di sini, biaya lain-lain di sini 99 juta sesuai soal. Yang kita koreksi 67 juta. Maka yang diperbolehkan oleh pajak hanya 32 juta sisanya. Oke. Kita kembali ke soal. Lanjut. Angka 12 nggak ada ya. Ini langsung ke 13 ya. Yang ini kita sebut 12 ya. Angka 12 atau 13 tercantum di soal. Kredit pajak di dalam negeri antara lain. A. PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Itu ada 2, pasal 22 dan pasal 23 ya. Kemudian B. PPh yang dibayar sendiri. Nah, PPh daerah sendiri ini PPh pasal 25 periode Januari Maret masing-masing sebesar 12 juta. Ya. Kemudian April sampai Desember masing-masing sebesar 15 juta. Jadi angka 12 ini atau angka 13 kalau di soal ini ada kesalahan pengetikan, ini merupakan kredit pajak untuk pengurang ya. Kemudian yang angka 14 di soal di sini adalah disebut di sini ada kerugian berasal dari 2016-2017 masing-masing 200 juta dan 50 juta. Jadi informasi dua poin terakhir ini kita pending dulu karena kita harus menyelesaikan rekonsiliasi fiskal dulu ya. Kita kembali ke formulir rekonsiliasi fiskal. Setelah angka-angka tersebut dimasukin ke kelompok positif dan negatif, kalian lakukan perhitungan ke samping, menambah dan berkurang. Ya, hati-hati menambah dan berkurangnya. Harus dipastikan betul-betul angka perhitungannya benar. Kalian akan mendapatkan nanti adalah laba penghasilan kena pajak atau laba fiskal. Ya. Nah, menurut akuntansi tadi menurut soal ya, laba sebelum pajaknya kan 11.040.049.500. Ya. Ini laba sebelum pajak menurut akuntansi.
Kemudian setelah kita memasukkan unsur koreksi fiskal positif dan negatif, kita lakukan perhitungan fiskal yang ke kanan, maka kita lakukan penjumlahan ke bawah, maka kita akan mendapatkan angka baru, yaitu 16 miliar 41.187.000. Angka barunya. Jadi bukan lagi 11 miliar ini, ya. Tetapi sudah angka baru 16 miliar sekian. Nah, angka baru ini disebut istilahnya penghasilan kena pajak atau laba fiskal. Angka baru ini. Sedangkan angka 11 miliar sekian ini adalah laba sebelum pajak atau laba akuntansi disebut. Ini istilahnya laba akuntansi, sedangkan ini adalah laba pajak, laba fiskal atau laba pajak. Nah, seharusnya kita menghitung pajak dari angka ini, yaitu penghasilan kena pajak, yaitu 16 miliar sekian ini. Tetapi di dalam soal disebutkan ada informasi rugi 2 tahun sebelumnya, 2016 dan 2017. Nah, menurut ketentuan pajak, kerugian selama 5 tahun sebelumnya dapat dikompensasikan mengurangi laba tahun berjalan. Jadi 5 tahun dapat dikompensasikan. Jadi kalau posisi kita sekarang tahun 2018 ya, ini kan adalah rekonsiliasi 2018. Berarti 2017 kalau mengalami kerugian tahun 2017 dapat mengurangi 2018. 2016 dapat mengurangi 2018, berarti 2 tahun ya. Nah, 3 tahun sebelumnya 2015, 2014, 2013 itu dapat dikompensasikan. Syaratnya 5 tahun. Tapi kalau melampaui 5 tahun, misalnya kerugian tahun 2012. Kita 2012 mengalami kerugian. Kemudian kita udah kompensasikan ke tahun-tahun berikutnya, ternyata belum habis juga kompensasinya, masih rugi juga. Maka tidak, sisa yang 2012 tersebut tidak dapat dikompensasikan lagi ke 2018. Sisanya ya. Jadi maksud saya kompensasi kerugian 2012. Ya udah dikompensasikan ke 2013. Masih ada juga ruginya. Kompensasikan ke 2014. Masih ada sisa ruginya. Sampai 5 tahun berturut-turut. Nah, ternyata setelah melampaui 5 tahun masih ada sisa rugi. Maka di tahun ke-6 tidak boleh lagi angus. Karena fasilitasnya hanya 5 tahun menurut ketentuan pajak. Nah, di soal kita 2016 rugi, 2017 rugi 200 juta, 50 juta. Kurangi dulu dari laba fiskal ini. Setelah kita kurangi dapat sisa. Nah, sisa inilah yang menjadi dasar perhitungan pajak kita. Ya. Nah, dasar perhitungan pajak kita adalah 15.791.187.000. Kalikan 25% tarif PPh badan. Maka dapat angka pajak 3.947.796 rupiah. Yaitu berasal dari 25% kali 15 miliar sekian. Nah, angka pajak ini kita sebut PPh pasal 29 badan terutang. Kemudian kurangi dengan kredit pajak. Kredit pajaknya ada 3 menurut soal. Yang pertama pasal 22, pasal 23 ya. Ini di soal ini sudah disebutkan. Pasal 22 180 juta, pasal 23 30 juta ya. Itu kita masukkan. Kemudian untuk pasal 25 kita ngitung dulu. Kenapa ngitung? Karena dalam soal disebutkan per bulan. Lihat, perhatikan di sini. Untuk pasal 25 periode Januari sampai dengan Maret 3 bulan berarti itu masing-masing A sebesar 12 juta. Jadi 12 juta kali 3 dulu. Kemudian April dan Desember sampai Desember berarti sisanya 9 bulan.
Masing-masing 15 juta. 9 bulan kali 15 juta. Nanti di total setahunnya berapa pasal 25. Maka kalian akan mendapat angka pasal 25-nya adalah 171 juta. Nah, itu ketiga-tiganya dijumlah, itulah jumlah kredit pajaknya, 381 juta. Kurangi dengan PPh pasal 29 badan terutang. Maka ini yang disebut istilah PPh pasal 29 badan kurang bayar. Jadi inilah yang akan dibayar, 3.566.796.750 rupiah. Oke. Kemudian langkah berikut kalian menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Jadi angsuran untuk tahun 2019 tahun berikutnya. Caranya 1/12 kali PPh pasal 29 kurang bayar ditambah kredit pajak pasal 25. Jadi cara ngambilnya di sini. Ini 3,566 ini ditambah dengan 171. Nah, hasil penjumlahan dua ini dikali 1/12 atau dibagi 12. Maka kalian akan mendapat angka 311.483.063 rupiah. Inilah angka angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Nah, kalau udah sampai di sini tinggal kalian bikin jurnal ya. Ini perhitungan pajak ini disebut ini perhitungan pajak kini ya. Jadi perhitungan yang barusan kita lakukan ini disebut istilah perhitungan pajak kini, current tax ya. Maka jurnal untuk current tax untuk pajak kini ya kurang lebih begini jurnalnya. Beban pajak kini debit, ambil angka dari yang terutang 3,9 miliar ini. Kemudian di kredit pajak dibayar di muka pasal 22, pasal 23, 25. Di kreditnya ada 3, ambil angkanya dari sini. Kemudian untuk yang kurang bayar 3,566 ini kita pakai akun utang PPh pasal 29. Nah, inilah jurnal penyesuaian pajak kini. Jadi artinya pajak yang real benar-benar terutang. Paham ya? Oke. Kalau udah selesai, sebenarnya kita udah selesai untuk perhitungan rekonsiliasi fiskal. Tapi kita kaitkan dengan pajak tangguhan sekarang. Materi saya ke pertemuan ke-14 ya. Bagaimana ngitung pajak tangguhan dari soal ini? Caranya, kalian masih ingat untuk pajak tangguhan itu kita menghitungnya dari beda waktu. Jadi untuk ngitung pajak tangguhan kita mesti menghitung beda waktu. Kalau beda waktu mengakibatkan koreksi negatif, jadi kalau beda waktunya menyebabkan adanya koreksi negatif, maka yang timbul adalah kewajiban pajak tangguhan. Tetapi jika beda waktunya yang menyebabkan terjadinya koreksi positif, maka akan menimbulkan aset pajak tangguhan. Ini materi pertemuan kemarin ke-14. Oke. Sekarang bagaimana cara kita melihat atau menghitung pajak tangguhan dari soal ini? Gampang. Jadi kalian juga usah pusing satu-satu melihat ini. Cukup saja melihat selisih biaya penyusutan. Karena selisih biaya penyusutan itu pasti jenisnya beda waktu atau disebut juga beda temporer istilah lainnya. Ya. Nah, biaya penyusutan. Jadi selisih biaya penyusutan ini pasti jenisnya beda waktu. Coba kalian perhatikan aja. Menurut akuntansi 10 tahun. Menurut pajak 8 tahun. Berarti kan cuma beda waktu doang. Pada akhirnya sama-sama nol, ya, berakibat nol semua. Nah, jadi selisih penyusutan ini pasti jenisnya beda waktu, ya. Nah, tinggal positif dan negatif. Nah, positif dan negatif, kalian perhatikan totalnya. Totalnya di sini komersial berapa? 3, 4, 5 juta, sekian-sekian ya. Menurut
pajak atau fiskal 406 juta sekian-sekian. Berarti pajak lebih tinggi daripada komersial akuntansi. Berarti selisih ini adalah selisih koreksi negatif. Di mana biaya penyesuaian menurut pajak lebih tinggi daripada menurut akuntansi. Nah, berarti ini jenisnya adalah koreksi negatif. Ya. Kembali ke yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau apabila misalnya selisih itu koreksi negatif, yang timbul adalah kewajiban pajak tangguhan. Yang tadi sebelum itu saya sampaikan. Ya. Kalau koreksi positif, aset pajak tangguhan. Kalau negatif, koreksi pajak tangguhan. Jadi beda waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi negatif itu pasti menimbulkan kewajiban pajak tangguhan. Tetapi beda waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi positif maka menimbulkan aset pajak tangguhan. Jadi kalau karena ini jenisnya ada beda waktunya adalah negatif. Kenapa negatif? Karena biaya penyesuaian menurut pajak lebih tinggi daripada fiskal. Berarti harus ditambahkan biaya kan? Nah, penambahan biaya ini berakibat laba menjadi turun. Karena laba turun maka jenisnya negatif. Ya. Maka kita kembali ke sini. Untuk perhitungan pajak tangguhan, sumber data kita adalah beda waktu koreksi negatif. Beda waktu koreksi negatif ini berasal dari penyesuaian. Selisih penyesuaian komersial di bawah fiskal. Nah, ini kalian bisa lihatkan di sini, biaya penyesuaian menurut komersial kan 345. Masih di bawah fiskal kan 406. Nah, selisihnya 61. Nah, cara menghitungnya, maka karena dia ini jenisnya negatif, maka yang muncul adalah kewajiban pajak tangguhan. Ya, ini. Maka yang muncul adalah kewajiban pajak tangguhan. Angkanya sebesar 25% tarif PPh badan kali selisih penyesuaian komersial di bawah fiskal tadi. 61 juta. Maka kita dapat angka pajak tangguhannya adalah 15.340.625. Jurnal penyesuaian yang kita buat adalah karena tadi biaya biaya penyesuaian akuntansi di bawah fiskal, maka yang muncul adalah yang kewajiban pajak tangguhan. Karena muncul kewajiban pajak tangguhan, maka penyesuaian yang kita buat adalah beban pajak tangguhan debit, kewajiban pajak tangguhan kredit. Masing-masing sebesar 15.340.625. Menjadi berbeda ya kalau misalnya seandainya dalam perhitungan ini yang timbul adalah aset pajak tangguhan. Kalau aset pajak tangguhan, maka jurnal yang kita buat adalah aset pajak tangguhan debit, pendapatan pajak tangguhan kredit. Jadi jurnal penyesuaiannya berbeda. Maka dalam melakukan pajak tangguhan di dalam sebuah soal, maka tentukan dulu jenisnya. Apakah ini aset pajak tangguhan ataukah kewajiban pajak tangguhan. Nah, untuk menentukannya bandingkan dulu ya. Biaya yang kita lihat ini apakah biaya akuntansi lebih besar daripada biaya pajak atau sebaliknya ya. Untuk menentukan jenisnya aset atau kewajiban pajak tangguhan. Karena jurnal penyesuaiannya beda ya. Perhatikan ya. Nah, kalau untuk angka gampang 25% kali selisih penyesuaian. Untuk angkanya, tapi untuk jurnal penyesuaian, nah akun yang kita gunakan tergantung jenisnya. Apakah aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan. Karena dua-dua tersebut memiliki jurnalnya berbeda. Oke, jadi inilah jurnal penyesuaian untuk menyelesaikan soal nomor 1. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya ingin tanya, Pak. Ya, silakan Adenia. Ah ya, ya Adenia, Pak. Untuk cadangan bonus itu dikoreksi apa tidak ya, Pak? Oke, setiap apapun namanya cadangan itu koreksi fiskal. Kecuali
yang bonus sudah direalisasi ya. Sama seperti penjelasan saya tentang retur penjualan di soal tadi. Ya, baik. Jadi apapun ya, cadangan bonus, cadangan garansi, cadangan retur, cadangan piutang tak tertagih ya. Pokoknya yang depannya cadangan itu dikoreksi fiskal. Kecuali yang sudah direalisasi ya. Artinya sudah betul-betul bonus itu dicairkan. Ya, dicairkan, sudah dibayar atau apa gitu ya. Tetapi ya kalau yang namanya cadangan apapun dikoreksi. Kecuali untuk usaha-usaha tertentu ya kayak perbankan, lembaga keuangan ya. Nanti kamu bisa baca di materi apa tadi biaya, beban dan pengurangan terhadap penghasilan yang di pertemuan ke-11 kalau nggak salah. Ya, maaf 12. Ya. Ya, silakan. Ya. Ada Terima lagi? kasih, Pak. Ya. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan soal soal tugas pertemuan ke-14 kemarin. Ya. Tapi ini mungkin prinsipnya sudah saya jelaskan tadi sebenarnya. Ya. Saya agak cepat sedikit ya, kalau yang nomor yang 14. PT Lensa Pajak membeli mesin 100 juta tanggal 2 Januari 2019. Mesin menurut akuntansi didepresiasikan 5 tahun tanpa nilai sisa. Untuk tujuan pajak mesin tersebut untuk tujuan pajak mesin termasuk kelompok 1 didepresiasikan selama 4 tahun. Jadi sekilas kalian lihat di sini ada perbedaan masa manfaat atau umur ekonomis antara akuntansi dan pajak. Menurut akuntansi 5 tahun, menurut pajak 4 tahun. Jadi kalian bisa menyimpulkan berarti ada beda waktu ya. Paham ya? Jadi kalian langsung mengerti dari soal ini ada beda waktu di sini. Karena ada beda waktu, tinggal kalian tentukan ya. Beda waktu ini itu koreksi positif atau negatif. Jadi biaya penyesuaian mana yang lebih besar ya? Kalau biaya penyesuaian pajak lebih besar daripada akuntansi, maka itu pasti koreksi negatif. Kalau yang terjadi itu biaya penyesuaian akuntansi yang sebaliknya lebih besar daripada biaya penyesuaian pajak, maka itu koreksi positif. Maaf, saya ralat. Kalau biaya penyesuaian akuntansi lebih besar daripada biaya penyesuaian menurut pajak, karena disebabkan beda waktu tadi, maka yang timbul koreksi negatif. Jadi biaya akuntansi lebih besar daripada biaya penyesuaian akuntansi lebih besar daripada biaya penyesuaian pajak. Ya. Jadi akan dikoreksi biaya tersebut. Ya. Kemudian diketahui dari jumlah penghasilan usaha perusahaan sebesar 70 juta dan jumlah beban usaha selain depresiasi sebesar 20 juta. Jadi ini tambahan keterangan soal. Jadi penghasilan pendapatan di laba rugi itu 70 juta. Nah, itu diketahui total biaya jumlah beban tapi tidak termasuk depresiasi 20 juta. Analisis kemungkinan munculnya pajak tangguhan dan bagaimana memperlakukannya dalam pembukuan dan pelaporan keuangan perusahaan serta jelaskan adanya pemulihan nilai pajak terutang. Ya. Jadi ini soal yang pertemuan ke-14. Langkah pertama kalian kalau ketemu soal yang demikian, pertama adalah kalian menghitung depresiasi per tahun menurut akuntansi, yaitu 100 juta dibagi 5 tahun, 20 juta karena tidak ada nilai sisa. Nah, kemudian setelah itu kalian bikin ilustrasi laba rugi kurang lebihnya, ya. Ilustrasi laba rugi menurut akuntansi dulu, ya. Nah, di sini komponen yang kalian dalam ilustrasi itu adalah pendapatan, beban operasi, karena di sini kan diketahui penghasilan usaha sama beban usaha ya di sini soalnya. Jadi ini pendapatan, sebenarnya ini kita bisa sebut penghasilan usaha, di sini adalah beban usaha ya.
Nah, kemudian tambah biaya beban penyusutan yang ketiga. Kenapa tambah biaya penyusutan? Karena di sini kan disebut jumlah beban usaha selain depresiasi. Jadi artinya 20 juta ini belum termasuk. Jadi kita tambahin sehingga total bebannya itu adalah beban operasi ditambah beban penyusutan. Ini total beban. Kemudian kita bikin berikutnya laba sebelum pajak. Kemudian baru kita tambahkan beban pajak dengan tarif 25%. Nah, kemudian baris berikut laba setelah pajak. Jadi ini ilustrasi laba rugi kurang lebihnya, ya. Tidak lengkap laba ruginya. Nah, kemudian ini tahun, karena ini penyusutannya 5 tahun, kita bikin 5 tahun. 2019, 2020, 21, 22, 23. Nah, di sini disebutkan di soal penghasilan usaha perusahaan itu 70 juta. Jadi dianggap selama 5 tahun sama. Ini kita isi. Kemudian beban usaha selain depresiasi 20 juta. Ini kita isi 20 juta. Ini asumsi ya. Ini kalau di soal ini kita permudah saja. Belum, tapi dalam praktek dalam soal yang lain bisa jadi pendapatan itu tiap tahun berubah-berubah ya. Biaya usaha juga berubah-berubah. Jadi ngikuti soal saja ya. Nah, kemudian biaya penyusutan, perhatikan di sini, ambil dari biaya penyusutan yang kita hitung 20 juta. Sehingga total beban untuk 2019 itu 40 juta penjumlahan tadi, dua beban operasi sama penyusutan, dan sampai 2023 ya. Kemudian laba sebelum pajak itu adalah total pendapatan 70 juta kurangi dengan total beban. Dapat 30 juta ya. Nah, kebetulan dalam soal diasumsikan sama selama 5 tahun. Nah, perhatikan di beban pajak. Beban pajak tarifnya 25%, tarif PPh Badan. Dikalikan dengan laba sebelum pajak. 25% kali 30 juta, dapat 7,5 juta. Kebetulan ini asumsi sama. Kemudian laba setelah pajak ini ya, kalian bisa lihat. Jadi ini adalah ilustrasi beban pajak menurut perhitungan akuntansi. Oke, sampai situ paham ya? Kemudian berikutnya kita akan bikin ilustrasi laba rugi menurut ketentuan pajak. Kita mulai depresiasi dulu. 25 juta karena 4 tahun. Nah, kita kutip tabel yang sama, yang berbeda cuma biaya penyusutan saja. Perhatikan biaya penyusutan yang berbeda. Kita ambil dari pajak. 25 juta, 25 juta, 25 juta, 4 tahun saja. Kalau tahun kelima 0. Karena dianggap nilai bukunya 0. Udah nggak ada lagi harusnya. Kalau menurut akuntansi masih ada ya, karena 5 tahun di sini. Nah, kemudian kalian lakukan perhitungan cara yang sama ke bawah. Nanti kalian akan dapat penghasilan kena pajak kan 25 juta selama 4 tahun pertama sama. Tetapi untuk tahun kelima 2023 penghasilan kena pajaknya 50 juta. Kenapa? Karena tidak ada lagi biaya penyusutan. Oke, hitung pajaknya sekarang 25%. 25% kali 25 juta untuk tahun 2019 dapat 6.250.000. Demikian juga 2020, 2021, 2022. Asumsi yang sama, tetapi berbeda di tahun kelima. Yaitu 25% kali 50 juta. Dapat 12.500.000. Oke, sampai situ ngerti ya? Nah, sekarang lihat. Beban pajak menurut ilustrasi akuntansi tahun 2019 7,5 juta. Sedangkan menurut pajak, perhitungan pajak 6.250.000. Jadi mana yang lebih tinggi? Masih tinggi beban pajak menurut ilustrasi perhitungan akuntansi. Kenapa? Karena berasal dari beban penyusutan yang berbeda. Jadi ini beban pajak ini kenapa berbeda? Berasal dari biaya penyusutan. Karena dengan tadi asumsi yang lainnya tetap biaya penyusutan berbeda berakibat beban pajaknya berbeda. Nah, itulah yang disebut beda waktu. Oke, nah tinggal kalian bikin ilustrasi seperti ini, ya. Ini kurang lebihnya seperti ini. Kalau ini lengkap ya, laba ini kutip lagi, laba sebelum pajak. Ini versi akuntansi dulu. Versi akuntansi laba sebelum pajak, beban pajak. Versi pajak diambil aja, di copy dari data atas ya. Penghasilan kena pajaknya berapa, beban pajaknya berapa ya. Jadi ngambilnya kurang lebih dari ini.
Laba sebelum pajak sama beban pajak. Penghasilan karena pajak diambil datanya, kemudian lakukanlah perbedaan. Nah, di perbedaan ini kalian bisa lihat perbedaan laba 5 juta, ya, yang 2019 ya. Kemudian perbedaan pajak, beban pajak itu adalah 1.250.000, ya. Perbedaan. Jadi perbandingan antara menurut versi akuntansi dan pajak. Jadi perbedaan labanya 5 juta, perbedaan pajaknya 1.250.000. Sampai situ paham ya? Kita bicara tahun 2019 ini. Nanti lakukan cara yang sama untuk tahun 2020, 21, 22 dan tahun 2003. Cara yang sama. Yang penting kalian cara membaca dulu yang mengerti. Nah, sekarang perhatikan di sini perbedaan laba, perbedaan pajak dari dua ilustrasi perhitungan menurut akuntansi dan pajak. Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Laba menurut akuntansi lebih tinggi atau lebih rendah daripada laba menurut pajak? Menurut kalian berarti laba akuntansi lebih tinggi, yaitu 30 juta dibanding 25 juta. Maka terdapat perbedaan laba 5 juta. Karena laba akuntansi lebih tinggi daripada laba menurut pajak, maka akan menimbulkan pajak tangguhannya, jenisnya adalah kewajiban pajak tangguhan. Ada di penjelasan saya sebelumnya. Atau bisa kita lihat dari beban pajak. Ya. Apabila misalnya beban pajak menurut akuntansi lebih tinggi daripada beban pajak menurut pajak, maka akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan. Nah, sekarang berarti perbedaan pajak ini yang tadi kembali ke perhitungan tadi 1.250.000 ini, itu jenisnya adalah beda waktu dan itu masuk ke dalam kelompok kewajiban pajak tangguhan. Ini perhatikan di sini. Ya. Sebentar saya kasih warna. Perhatikan di sini. Ya, jadi ini perbedaannya kan ini pertama. Nah, kita tentukan jenisnya. Ya, jenisnya adalah kewajiban pajak tangguhan. Itu di tahun pertama 2019. Kemudian lakukan di tahun 2020. Dapat beda waktu lagi kan ini kan? Perhatikan di sini kan. Nah, ini kewajiban pajak tangguhannya terakumulasi. Jadi ini tahun pertama tambah tahun kedua. Terakumulasi dia ke sini. Kemudian beda pajak yang tahun ketiga terakumulasi. Yang keempat, tahun keempat terjadi untuk tahun keempat 1.250.000, maka akumulasinya bertambah 5 juta. Nah, lihat di tahun kelima. Nah, terjadi perbedaan antara akuntansi dan pajak kan sebenarnya di masa manfaat 4 tahun dan 5 tahun. Jadi 4 tahun menurut pajak selesai, tapi menurut akuntansi 5 tahun. Perbedaan itu kan, itu yang disebut beda waktu. Nah, lihat di tahun kelima efeknya. Di sini ditemukan perbedaan pajak adalah 5 juta minus, yaitu berasal menurut akuntansi. Menurut akuntansi beban pajaknya 7,5 juta. Menurut pajak harusnya perusahaan bayar 12.500.000. Berarti kan harus nanggung pajak 5 juta lagi kan? Nah, itu selisihnya 5 juta nih. Nah, 5 juta ini kurangi dengan akumulasi yang berasal dari 4 tahun sebelumnya. Maka saldo akhir kewajiban pajak tangguhan 0, nihil. Dan selalu begitu ya. Karena intinya dia cuma perbedaan waktu penyusutan menurut akuntansi dan pajak. Sehingga nanti pada akhir tahun perbedaan tersebut dia menjadi 0, nihil. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke dalam jurnal. Ya. Kita masukkan dalam jurnal. Nah, ini yang pajak ini ya kita ambil dari sini. Ini pajak ini ya. Ini adalah perhitungan pajak menurut ini. Ini pajak ini ya. Nah, kalau ini adalah pajak tangguhan. Jadi kurang lebihnya kita jadikan seperti ini.
Yang ke bagian bawah. Pajak ini kita ambil angka dari sini, kemudian bentuk pajak tangguhan kita ambil dari perbedaan tiap tahun ini. Jumlahkan, itulah total beban pajak. Kemudian buatlah jurnal beban pajak ini. Ini jurnalnya per tahun ya. Per tahun ini kebetulan saya langsung, ini jurnal yang sama dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 maksud saya ya. Jadi ini di apa namanya? Di jurnal yang sama selama 4 tahun. Mulai dari 2019 sampai 2022. Yaitu beban pajak ini 6.250 debit, beban pajak tangguhan 1.250.000 per di sebelah debit. Kemudian utang pajak pasal 29 6.250.000 di kredit, kewajiban pajak tangguhan 1.250.000 di sebelah kredit. Atau kalian bisa pisah. Jadi jurnal dulu pajak beban pajak ini dan utang pajak pasal 29. Buat jurnal keduanya baru jurnal penyesuaian untuk pajak tangguhan, yaitu beban pajak tangguhan debit, kewajiban pajak tangguhan kredit. Nah, kemudian hati-hati di tahun kelima, tahun terakhir 2023. Perhatikan. Nah, di tahun ini beban pajak ini ya sama, jurnalnya seperti ini ya. Nih, jurnal yang pertama. Nah, hati-hati di jurnal pajak tangguhan. Jadi jangan lagi kalian beban pajak debit, beban pajak tangguhan debit, karena akumulasi ya. Jadi akumulasinya di sini kan sisanya kan 5 juta nih, minus. Karena dia minus 5 juta, maka kewajiban pajak tangguhan ditaruh di debit, beban pajak tangguhan di kredit di tahun kelima, ya, penyesuaian tahun kelima. Di penyesuaian tahun kelima ya. Hati-hati di situ. Jadi kewajiban pajak tangguhan debit, beban pajak tangguhan kredit 5 juta. Kenapa 5 juta? Karena posisinya di sini minus. Jadi harus dibalik jurnal penyesuaian. Paham ya? Jadi dibalik jurnal penyesuaian. Berbeda dengan 4 tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan ini jurnalnya. Beban pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan. Seperti ini. Maka tahun kelima dibalik. Tapi angkanya ngambil dari perhitungan tahun ke-5. Oke, saya kira itu ya untuk penjelasannya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada ya? Laili, ada pertanyaan? Enggak ada Pak, udah jelas. Makasih Pak. Ada. Si Arnis, ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Ya, ada nih ya. Mungkin ada pertanyaan, nggak usah takut-takut, Ade. Pak, yang sedan itu dikoreksi 50% atau enggak, Pak? Untuk yang kendaraan sedan. Kendaraan? Ulangi, kendaraan apa? Sedan. Sedan itu koreksi ya. Oke. Koreksi full apa 50%? Kalau yang sifatnya kendaraan jenis sedan, apapun pengeluarannya terkait dengan penyusutan kendaraan sedan, bensin kendaraan sedan, biaya servis kendaraan sedan, itu semuanya hanya diperkenankan, diperbolehkan menjadi pengurang hanya 50% saja. Ya. Hanya 50% saja. Jadi dengan kata lain 50%-nya dikoreksi fiskal. Oke, ada lagi? Ada? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Melinda? Bapak, saya mau nanya. Yes, ya, Danti. Pak, kalau yang listrik air untuk direksi itu 50% doang ya, Pak?
Listrik untuk direksi rumah ya, rumah direksi, rumah pemegang saham seperti di soal itu 100%. Jadi yang 50% ini begini cara mudahnya. 50% itu adalah fasilitas kantor yang diberikan kepada direksi. Ya, jadi fasilitas kantor yang diberikan direksi untuk aktivitas direksi. Tetapi dalam penggunaannya bisa untuk kegiatan kantor, bisa untuk pribadi. Contohnya kayak sedan. Ya, contohnya handphone. Ya. Handphone, HP. Contohnya laptop. Kan bisa dipakai untuk pribadi juga oleh direksi. Nah, berapa persen dipakai direksi? Misal handphonenya harganya 30 juta handphonenya misalnya. Nah itu kan jam 1 terima telepon dari direktur rekanan bisnis. Jam 4 telepon dari istri ya. Nah itu jadi kan berapa persen ini kan susah. Maka pajak menentukan koreksi 50%. Paham ya? Tadi terhadap fasilitas. Tapi kalau sesuatu itu di rumah direksi, itu koreksi 100%. Contoh, perusahaan punya mobil, mobilnya taruhlah mobil truk. Truk boleh dong, tidak dikoreksi dong mobil truk ya. Tapi ditaruhnya di rumah direksi. Dan tidak pernah ada di kantor. Nggak tahu juga ya direksi yang pakai truk itu di rumahnya pakai untuk apa gitu kan. Misalnya seperti itu. Jadi mobil truk sendiri, kendaraan truk boleh dibiayakan menurut pajak, tapi berada di rumah direksi selama-lamanya. Itu dikoreksi fiskal. Seperti tadi, listrik, rumah direksi tadi. Kayak dari tadi. Paham ya? Iya Pak, makasih Pak. Karena dia berada di rumah direksi untuk kepentingan direksi. Walaupun milik perusahaan. Itu koreksi fiskal menurut pajak 100%. Oke, nanti ya. Ada lagi silakan. Iya, Pak. Azira, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Cukup, Pak. Oke, yang lain nggak aktif, cuma video doang ya, cuman foto doang. Jessica, Priscilia, Enggak, Pak. nggak ada. Melinda, Rima, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Rima, Cukup. Nur Fatimah. Oke, kalau tidak ada cukup ya untuk hari ini ya. Pastikan kalian membaca, mempelajari lagi soal yang saya jelaskan tadi, 2 tadi. Kalau bisa dipahami, kita minggu depan kalau tidak ada halangan kita akan UAS ya. Nanti kemungkinan soal yang keluar terkait dengan rekonsiliasi fiskal dan pajak tangguhan ya. Yang gabungan ya. Jadi satu soal saja yang keluar, soal praktek ya. Mungkin itu untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya ingatkan kalian jangan lupa tadi untuk mengisi absen di akun daring kalian masing-masing ya. Karena ini merupakan pertemuan terakhir, berarti kita tidak ada pertemuan lagi ya. Karena berikutnya lagi kita akan langsung online ya. Jadi secara daring UASnya. Jadi saya kasih closing untuk pertemuan semester ini. Saya terima kasih kalian telah aktif mengikuti perkuliahan yang mata kuliah akuntansi perpajakan selama 15 kali pertemuan. Dan semoga apa yang saya sampaikan itu dapat dimengerti oleh kalian semua. Dan jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada yang salah, saya mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi di mata kuliah lain. Ya, karena selama kalian belum tamat di Perbanas dan saya masih jadi dosen di Perbanas, kita akan selalu ketemu lagi ya di mata kuliah ya, atau
Kalau kalian ngambil judul skripsi pajak ya ketemu pembimbingnya saya nanti. Ya, saya kira itu untuk pertemuan kita ini. Sekali lagi saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.